Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi pemasaran. Menurut Philip Kotler, sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set prosedur dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Manfaat sistem informasi pemasaran. Manfaat dari sistem informasi pemasaran sendiri adalah guna memecahkan masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Adapun fungsi sistem informasi pemasaran, yaitu yang pertama, memudahkan perusahaan dalam mengontrol perkembangan bisnis, memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, mempercepat masuknya informasi ketika ada kesalahan pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Dan yang terakhir, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan oleh pegawai perusahaan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan juga kegagalan dalam sistem informasi pemasaran. Yang pertama kali kita bahas yaitu faktor keberhasilan dari sistem informasi pemasaran, yaitu adanya dukungan dari manajemen eksekutif, penggunaan kebutuhan perusahaan yang jelas, perencanaan yang matang, dan juga harapan perusahaan yang nyata. Selanjutnya, faktor-faktor kegagalan dari sistem informasi pemasaran, yaitu kurangnya dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen, tidak memiliki perencanaan memadai mengenai tahapan dan arahan yang harus dilakukan, strategi dan tujuan tidak jelas ketika akan menerapkan sistem informasi, tidak jelasnya kebutuhan terhadap sistem. Selanjutnya ada jenis sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi pemasaran yang pertama adalah marketing intelligence, yaitu proses menganalisis informasi berupa kegiatan pada pasar seperti memahami pergerakan pada pasar, sikap dan perilaku pasar, serta mengakses perubahan pada lingkungan bisnis. Jenis selanjutnya yaitu internal marketing information. Seperti namanya, proses menganalisis informasi ini diambil pada data internal atau data perusahaan itu sendiri. Jenis yang terakhir yaitu marketing communication atau komunikasi pemasaran. Komunikasi pasar ini adalah proses komunikasi perusahaan pada pasar. Model sistem informasi pemasaran. Yang pertama, subsistem input pemasaran. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data pada aspek operasi pemasaran penjualan, khususnya aspek yang berkaitan erat dengan konsumen dan calon konsumen. Yang kedua, subsistem output pemasaran. Subsistem ini merupakan perangkat lunak yang dapat memberikan informasi pada manajer terkait produk perusahaan. Yang ketiga, subsistem tempat, yaitu perangkat lunak yang menjelaskan terkait cara produk disalurkan pada konsumen. Yang keempat, subsistem promosi, yaitu perangkat lunak yang dapat menjelaskan informasi langsung atau tidak langsung pada pihak manajer perusahaan terkait penjualan produk. Yang kelima, subsistem harga. Subsistem harga merupakan perangkat lunak yang memberikan informasi mengenai seluruh harga produk pada manajer perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai komponen sistem informasi pemasaran. Komponen yang pertama yaitu komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelligence, pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran.
Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Komponen sistem informasi pemasaran yang kedua yaitu komponen model pemasaran. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran, operasi, strategi penentuan harga pokok, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk, lama penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan untuk persetujuan kredit. Komponen sistem informasi pemasaran yang ketiga yaitu komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. Komponen sistem informasi pemasaran yang terakhir yaitu komponen output pemasaran. Subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan, perusahaan, dan penjualan langsung. Dan subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga.